Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Puspitasari, NIM 2514306 dari program studi Teknik Komputer. Di video kali ini, saya mau menjelaskan atau mempresentasikan tugas praktikum 5 saya, yaitu mata kuliah rangkaian listrik, dengan topik penguat operasional atau OPM pada kondisi sinyal AC. Jadi, tujuan dari praktikum ini secara umum adalah memahami bagaimana OPM bekerja, baik secara ideal maupun kondisi nyatanya. Ketika dipakai untuk menguatkan sinyal AC, kita akan lihat dua konfigurasi utama, yaitu inverting amplifier dan non-inverting amplifier. Terus kita bandingkan hasil simulasinya dengan perhitungan teori. Yuk, langsung kita mulai. Sebelum masuk ke simulasi, saya jelaskan dulu sedikit teorinya. Jadi, OPM itu semacam IC yang fungsinya sebagai penguat sinyal, tapi dengan performa yang tinggi. Kalau secara ideal, OPM itu punya tiga sifat khas. Yang pertama, impedansi masukannya dianggap tak terhingga, impedansi keluarannya 0, dan penguatan loopnya besar sekali, hampir tak terbatas. Nah, di dunia nyata, terutama di bidang interfacing komputer, OPM ini sering dipakai buat menguatkan sinyal analog yang kecil dari sensor sebelum sinyal itu masuk ke ADC atau analog to digital converter. Ada dua konfigurasi yang kita bahas. Pertama, inverting amplifier, di mana sinyal outputnya itu terbalik fasa 180 derajat dibanding inputnya, dan gain yang dihitung dengan rumus AV sama dengan minus RF dibagi RIN. Kedua, non-inverting amplifier, di mana outputnya sefasa dengan input. Rumus gainnya AV sama dengan 1 ditambah RF dibagi dengan RIN. Terakhir, kita juga akan lihat konsep gain dan baud plot. Baud plot ini nanti dipakai buat lihat respon frekuensi dari rangkaian. Dan di sini berlaku prinsip gain bandwidth product, yang intinya semakin besar gain yang kita set, semakin sempit bandwidth-nya. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan praktikumnya. Semua saya kerjakan di software LTSpace. Langkah pertama, saya bikin rangkaian inverting amplifier. Jadi, OPM-nya saya susun dengan resistor input RIN dan resistor feedback RF sesuai nilai yang ditentukan. Setelah itu, saya bikin juga rangkaian non-inverting amplifier dengan konfigurasi resistor yang beda posisinya. Setelah kedua rangkaian ini jadi, saya jalankan simulasi transit untuk lihat bentuk gelombang outputnya. Terus saya ukur tegangan output puncaknya. Di sini saya juga amati perubahan fasa antara sinyal input dan output, apakah sefasa atau terbalik. Langkah terakhir, saya lakukan AC analisis di LTSpace supaya bisa dapat baud plotnya. Dari sini, kelihatan bagaimana respon magnitudo dan fase rangkaian terhadap perubahan frekuensi. Jadi kita tahu di mana letak bandwidth-nya. Nah, ini dia hasil simulasinya. Untuk rangkaian inverting dengan gain teori min 10, hasil simulasi tegangan outputnya sekitar 1,005 volt dengan perubahan fasa 180 derajat. Ini sudah sesuai sama teori, karena inverting amplifier memang harus membalik fasa. Untuk inverting dengan gain min 20, output simulasinya sekitar 2,0010 volt. Kalau kita lihat angka ini juga sangat dekat dengan hitungan teori. Beralih ke non-inverting dengan gain 11. Output simulasinya sekitar 1,1007 volt. Dan sinyal sefasa dengan input sesuai karakteristik non-inverting. Terakhir untuk gain 23, outputnya sekitar 2,314 volt. Kenapa hasil simulasi ini mendekati banget sama teori? Ya karena LTSpace ini kan mensimulasikan OPM mendekati kondisi ideal. Jadi rumus AV sama dengan min RF bagi RIN, dan AF sama dengan 1 tambah RF per RIN itu benar-benar berlaku. Cuman memang ada sedikit selisih kecil karena OPM ini di simulasi tetap punya karakteristik non ideal walau kecil sekali pengaruh.
Kalau kita analisis lebih dalam, gain hasil teori sama dengan hasil simulasi. Errornya kecil, 0,05%, yang paling kecil dan paling besar 0,61. Di rangkaian dengan gain 23, ini menunjukkan bahwa hasil simulasi LT-space-nya cukup akurat buat mempresentasikan kondisi rangkaian yang sebenarnya. Dari data juga terlihat pola yang jelas. Semakin besar nilai resistor feedback yang kita pasang, semakin besar juga gain yang dihasilkan. Ini konsisten sama rumus yang kita bahas. Tapi ada trade-off-nya juga, sesuai konsep gain bandwidth product. Kalau gainnya kita naikkan, bandwidth-nya justru mengecil. Jadi ada semacam pertukaran antara seberapa besar penguatan yang kita mau dengan seberapa lebar rentang frekuensi yang masih bisa dikuatkan dengan baik oleh OPM tersebut. Jadi, di praktikum ini bisa disimpulkan beberapa hal. Pertama, OPM terbukti bekerja sesuai dengan teori yang sudah kita pelajari. Kedua, rangkaian inverting amplifier menghasilkan pembalikan fasa 180 derajat, sedangkan non-inverting menghasilkan sinyal yang sepasa dengan input. Selain itu, LT-space ini sangat membantu untuk memahami karakteristik OPM secara visual, mulai dari bentuk gelombang sampai respon frekuensinya, lewat body plot. Dan secara keseluruhan, saya rasa praktikum ini sudah berhasil mencapai tujuan pembelajarannya.